Halo, selamat datang di Podstalgia. Kembali lagi bersama saya Novia Riani Putri. Dan sekarang Podstalgia berkesempatan untuk kembali mewawancarai Festival Co-Directors dari Europe on Screen 2023. Dan sekarang sudah ada bersama kita semua, ada Naufal Yazid dan Menina Putri Wismurti. Halo Mas Naufal dan halo Mbak Putri, apa Halo Novia, kabar? apa kabar? Baik. Halo Novi, kabar baik. Kabarnya Novi gimana? Baik juga, makasih Mas Naufal. Dengar-dengar baru balik dari Prancis ya, dari Cannes ya. Iya, baru banget nih. Sebelum mungkin kita lanjut ke perkenalan dan obrolan tentang EOS, di tahun ini yang paling berkesan apa sih dari festival Cannes-nya? Paling berkesan kalau buat saya justru bukan main competition ya, tapi ada satu program yang namanya Critics Week. Ini tahun kedua dipegang sama program director yang baru dan di tahun kedua ini pilihan-pilihan filmnya justru yang membuat saya paling terkesan, paling impress lah, paling progresnya itu paling jauh kelihatan dibanding bahkan dibanding sesi section utama yang official competition. Karena programmernya baru, juga jadi lebih fresh kan ya, dan nggak itu lagi gitu isu-isu yang dibahas di film-filmnya, dan banyak sekali filmmaker muda juga yang akhirnya filmmaker yang pertama juga yang diputar filmnya, dan termasuk juga tahun ini pertama kali Indonesia masuk ke kompetisi utama ya kan, di kompetisi untuk film pendeknya juga ada Kozi Rizal, dan tahun ini lagi Indonesia balik lagi gitu ke pasar market internasional lewat festival film kan. Jadi kayaknya lebih menariknya di situ karena jadi banyak nih teman-teman Indonesia yang datang juga kemarin. Ada Indonesian Cinema Night juga, ada Pak Menteri juga ikutan datang. Jadi seru banget kalau kan tahun ini. Jadi program filmnya asik dan juga banyak perwakilan dari Indonesia yang hadir ya dalam Iya, berbagai bentuk dan kompetisi bahkan. iya Karena betul. Dan filmnya Holzi Rizal kan masuk kompetisi ya, keren banget. betul, kompetisi filmnya untuk film pendek ya, yang nggak Iya. asiknya juga ada sih ya. Yang nggak asiknya itu kan, misalnya kayak ngantri gitu kan. Apalagi Hmm. sekarang ini karena perubahan cuaca, climate change it's real ya, it's real happening di belahan dunia sebelah sana. Jadi kita harus ngantri selama hujan-hujanan, di kedinginan gitu, Hmm. kan yang kayak winter jadinya ngantrinya. Jadi kita nih sudah akan memasuki Festival Europe on Screen kembali di tahun 2023. Dan kalau boleh cerita konsep utamanya. Pada dasarnya Europonsky itu selalu memutar film-film terbaru dari seluruh negara Eropa yang memang kebetulan ada di Indonesia. Tahun ini mungkin agak sedikit berbeda karena ada beberapa eh, negara yang memang dia tidak berlokasi atau memiliki kedutaan besar di Indonesia, tapi dia ada di Singapura, tapi mereka memiliki perwakilan di Indonesia dan mereka juga ingin ikutan Europe on Screen karena mendengar nama Europe on Screen yang cukup banyak juga penggemarnya, penontonnya juga cukup banyak dari tahun ke tahun. Jadi mereka juga ingin ikutan di sini. Tapi kita punya subtopik ya, Val ya, untuk tahun ini. Setiap tahun sih sebenarnya kita punya subtopik. Itu nggak jadiin tema besar. Soalnya kalau jadi tema besar agak repot juga kalau harus nyari film dengan tema seperti itu dari negara-negara yang nggak banyak merilis film setiap tahunnya. Kayak mungkin negara-negara Eropa Timur kan nggak banyak ya output filmnya dibanding negara Eropa Barat. Jadi untuk film pendek beberapa kita kelompokkan menjadi satu di tema tahun ini kita ngambil tema olahraga atau sport. Kalau tahun Oh, lalu temanya musik, kita cari film-film pendek soal musik. Tahun ini kita sudah mengumpulkan dua program film pendek untuk yang bertemakan olahraga. Satu program itu sekitar ada 6-7 film pendek, jadi ada total 14 sampai 15 film pendek. Ada kesukaan ya, kamu kali ya, Nov ya, apa yang tuh? tenis. Wah, aku sangat tertarik sih. Apalagi kan tahun depan mau ada Olimpiade musim panas ya. Benar, di Iya, Paris. Jadi pas betul. banget ya suasananya. Terus kalau misalkan di tahun ini, apakah konsepnya akan hybrid atau balik lagi full offline? Untuk screening, untuk pemutaran filmnya balik lagi fully offline, yang tetap ada di apa namanya di virtual adalah workshop sebelum festival dan semua event yang bukan pemutaran film ya, kayak kita ada sesi diskusi bareng filmmaker, sesi diskusi soal pets itu juga akan kami
siarkan secara langsung di kanal media sosial kami. Itu kita ada 7 kota untuk tahun ini, di tahun ke-23. Kita ada di Jakarta, di Bandung, ada juga di Jogja, di Bekasi, di Surabaya, dan juga di Denpasar dan di Medan. Wow, seru banget. Dan ini akan diadakan pada tanggal 16 sampai 25 Juni 2023 ya. Jadi teman-teman harus banget catat untuk bisa nonton film-film di Europe on Screen ini. Nah, kalau misalkan tentang filmnya nih, aku mau tanya dong pendapat dari Mas Naufal sama Mbak Putri. Menurut Mas Naufal sama Mbak Putri, mungkin ada satu dua film rekomendasi yang mungkin sekiranya akan menarik lumayan banyak audiens di Europe on Screen 2023 ini. Sebenarnya yang justru agak surprise tahun ini kami mempunyai beberapa film yang baru dirilis tahun 2023 dan kebetulan juga Europe on Screen jadi tempat mereka memutar pertama kali di Asia Tenggara. Jadi bisa dibilang beberapa film Wow. akan mendapatkan Southeast Asian Premieres-nya di Europe on Screen. Seperti misalnya ada film yang berjudul Midwives dari Prancis, itu tentang kehidupan midwives ya, bidan. Dan kita ngelihat sebenarnya bidan itu ternyata uh, secara hierarki di rumah sakit tuh posisinya justru yang paling rendah gitu. Jadi ini uh, menarik sekali melihat struggling mereka. Kemudian ada film Belanda juga tentang ibu dan anak. Ibunya kayak borderline mental disorder, tapi kayak dia berusaha menculik anaknya sendiri. Itu judulnya Kido dari Belanda. Itu juga Southeast Asian Premiere di Europe on Screen. Terus ada juga film terbaru sutradara Perfect Strangers yang filmnya udah di remake berapa ya? 26 negara kalau nggak salah. Wow. Uh, ada dia akan hadir dengan film terbarunya judulnya The First Day of My Life. Itu juga akan Southeast Asian Premiere. Asian Premiere-nya di Beijing, kemudian sehari sesudahnya Southeast Asian Premiere di Europe on Screen. Kalau buat aku sendiri sih film-filmnya juga sekarang kan seperti yang kamu biasa sering datangi ya Nov ya. Kita berusaha untuk Europe on Screen itu kan audience friendly. Jadi maksudnya juga menayangkan film-film yang cukup dekat, terutama seperti openingnya First Snow of Summer. Itu juga salah satu yang it's a very different takes on a romantic comedy kalau menurut aku, tapi it's a very light and heartwarming. Jadi semoga senang nanti pada saat menonton openingnya. Juga terus kita juga ada punya seksi baru yaitu Family Fairs. Kali ini di mana kita melihat banyak sekali film-film keluarga juga yang bisa ditonton satu keluarga bareng-bareng ketika datang nanti ke venue kami secara offline ya, karena kita tahun ini fully offline, nggak ada lagi versi online-nya. Nah, itu juga banyak sekali kita memutar film-film keluarga di situ. Salah satunya juga nanti yang salah satu kesukaan saya, My Pet and I itu, yang juga nanti kita akan Pet ngob and Me. My Pet and Me. Gue selalu ingetnya My Pet and I. My Pet and Me itu dia bagaimana caranya kita juga dealing dengan mental health atau isu-isu pribadi kita, tapi juga ditemani dengan hewan atau support animals gitu di sekitar kita, yang kayak aku rasa sangat bakal relate sekali dengan penonton kita di sini. Makanya kita juga membuatkan sedikit ngobrol bareng setelah nonton filmnya nanti di IFI tanggal 24 Juni. Di Erasmus Wow. Face, bukan di IFI. Bukan di IFI ya, Erasmus. Oh ya, karena mau bawa binatang. Oh, seru Iya, jadi boleh banget. bawa binatang nanti kalau boleh. Kalau di IFI nggak bisa bawa binatang, agak susah tempatnya kayaknya. Jadi Europe on Screen tahun ini selain olahraga, ada yang family friendly juga pet friendly ya. Iya, Asik Semoga ya, banget. semoga 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 bisa bawa binatang. dan semoga dilancarkan juga. Berarti rencananya juga akan ada kelas atau sesi diskusi bareng filmmaker dong tentunya ya. Tamu pertama itu tamu dari Itali. Dia namanya Marco Martani. Filmnya film romantic comedy. Jadi kita akan bikin sesi kelas khusus, sesi workshop, sorry, tentang penulisan romantic comedy. Ini nanti juga dipandu sama penulis skenario peraih Piala Citra, Ivan Ismail. Jadi akan benar-benar khusus ngomongin tentang apa namanya, gimana cara nulis romantic comedy. Kemudian sutradara kedua itu dari Denmark, namanya Alexander Sakmo. Filmnya judulnya Esther Orchestra. Ini film keduanya. Jadi kita akan bikin sesi ngobrol gimana sih making
a jump from short film to feature length film itu akan ada sesinya ada di SAE. Jadi akan dipandu sama dosen SAE yang notabene juga pembuat film ya. Program retrospektif memang program tahunan kami sih, dan tahun ini mungkin agak beda karena mungkin namanya nggak langsung kedengeran apa Terkenal di nggak kuping orang langsung Indonesia. Oh, orang yang mungkin bukan penggemar film mungkin kayak siapa gitu. Tapi kalau buat ah, penggemar film apa film buff itu mungkin tahu ya namanya. Namanya Costa Gavras. Dia sutradara oh, Prancis ya, kelahiran Yunani. Yang membuat dia unik ini karena film-filmnya itu selalu thriller tentang social commentary, social injustice, dan filmnya yang judulnya angka apa huruf Z, ya, itu film pertama yang dapat double nominasi film terbaik dan film berbahasa asing terbaik di Academy Awards. Jadi sebelum Crouching Tiger, sebelum Parasite, jauh sebelum itu sudah ada film pertama yang punya rekor itu adalah Z. Jadi kita akan muter film itu dan dua film pertamanya. So it's gonna be, dan tentunya karena retrospektif kita juga ada pameran ya. Pamerannya tentang um, bukan tentang kisah hidupnya dia, tapi kita kebetulan dapat sumber wawancara di mana dia dengan apa namanya dengan kata-katanya sendiri dia menceritakan proses pembuatan tiga film yang kita pilih. Jadi it's going to be interesting. Iya, jadi ada kayak pameran instalasi gitu juga, dan juga ada timeline hidupnya juga. Memang kita selalu ada program retrospektif ini, walaupun sempat tertunda ya waktu zamannya pandemi itu. Cuma kan sekarang sudah tidak ada lagi nih, jadi lah kita balik lagi ke format awal dengan ada berbagai macam kompilasi film pendek. Lalu juga nanti yang istimewa itu, ya selain retrospektif juga yang istimewa di EOS tahun ini adalah kita akan ada premier nih, Nov, untuk short film pitching wow, project winner yang tahun lalu menang. Nah, itu akan premier. Jadi kita bisa lihat nih hasil akhirnya kayak apa nih. Karena kebetulan juga kan tahun lalu beberapa teman kita yang menang di short film pitching projectnya EOS itu masuk ke shortlisted untuk Piala Citra, masuk ke shortlisted Jakarta Film Week, dan festival-festival lain yang ada di Indonesia juga. wow, wih seru banget. Makin nggak sabar untuk segera mengikuti rangkaian acara dari Europe on Screen ini. Sekali lagi, teman-teman catat tanggal 16 sampai 25 Juni 2023 ada secara offline di Jakarta, Bandung, Bekasi, Denpasar, Medan, Surabaya, dan juga Yogyakarta. Dicatat ya teman-teman semua. Oke, itu aja wawancara kita bersama Mas Naufal dan Mbak Putri sebagai Festival Co-Directors dari Europe on Screen 2023. Terima kasih banyak sekali lagi Mas Naufal dan terima kasih Mbak Putri Terima kasih atas Novi. Thank kesempatannya. you, Nov. Semoga Sampai lancar. ketemu. Sampai ketemu. Semoga lancar rangkaian Sampai acaranya. ketemu. See you Amin, soon. amin. Terima See kasih. you. Sehat selalu. Sehat selalu juga. Dadah. Dadah.